Alur anime Kage no Jitsureku Saninari Takte part yang kedua disarankan untuk menonton part yang pertama terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung saja ke alur animenya. Ketika malam hari, ada seseorang yang akan dibunuh dan pembunuh itu mengatakan kami adalah Shadow Garden. Apakah benar ini ulah dari organisasi Shadow Garden? Keesokan harinya, dua teman Chid akan mengajak Chid ke sebuah toko bernama Mitsugoshi yang menjual barang-barang yang belum pernah dilihat orang. Dan di sana ada cemilan bernama coklat, biasanya digunakan untuk mengajak kencan bersama perempuan. Di tempat Iris, sepertinya Iris sudah mendapatkan seseorang yang bisa menguraikan artefak tersebut. Dia adalah Sherry Barnett, orang terpandai di kerajaan tersebut. Untuk berjaga-jaga, pasukan Kesatria Merah Tua akan melindunginya, sebuah pasukan kecil yang dipimpin oleh Iris. Mereka bertiga sudah sampai di toko Mitsugoshi. Tiba-tiba Chid dipanggil oleh salah satu pegawai untuk diminta mengisi sebuah angket. Chid pun menerimanya lalu dibawa ke dalam toko tersebut. Chid merasa aneh terhadap barang-barang yang dijual toko tersebut karena barang-barang tersebut sama seperti barang di dunia sebelumnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Ternyata ini semua ulah dari Gamma, salah satu dari Seven Sage selain Alpha, Beta, dan 3 orang lainnya. Gamma itu seseorang yang pintar tapi memiliki kemampuan fisik yang payah. Setelah berpisah dengan Chid, Gamma membuat sebuah toko untuk keuangan organisasi Shadow Garden. Chid pun merasa iri karena Gamma menggunakan pengetahuan Chid tentang kehidupan dunia sebelumnya tanpa melibatkannya. Gamma melaporkan bahwa ada pembunuh yang muncul di ibu kota yang mengatasnamakan Shadow Garden. Dia masih menyelidikinya dan pelakunya masih belum ditemukan. Dengan percaya diri, Chid mengatakan bahwa sudah mengetahui siapa dalang dari ini semua. Lalu Gamma mengenalkan Neo, anggota yang baru saja gabung, tapi kemampuannya sudah diakui oleh Alpha. Gunakanlah dia sesukanya. Tak lupa, Chid ingin membeli sebuah coklat untuk teman-temannya. Gamma pun memberinya dengan gratis. Ketika di perjalanan pulang, Chid menunggu pembunuh itu adalah Alexia karena dia telah menebas Chid di sekolah dan itu dianggap sebuah pembunuhan. Tiba-tiba Chid mendengar sebuah pertarungan karena tidak ingin dilihat temannya. Chid pun beralasan ingin buang air besar dan tidak kuat menahannya. Temannya pun percaya lalu pergi ke asrama meninggalkan Chid. Ketika sudah sampai, ternyata pembunuh itu bukanlah Alexia. Lalu Chid menyelamatkan Alexia dan mengejar pembunuh tersebut. Tiba-tiba Neo datang dan akan menginterogasi pembunuh itu. Saat di sekolah, coklat yang diberikan oleh Gamma, Chid berikan kepada Sherry. Alasannya ya pengen ngasih aja. Tapi Sherry menganggap bahwa Chid menyukai dirinya. Keesokan harinya, Neo melaporkan bahwa pria berbaju hitam yang ditangkap semalam jiwanya hancur akibat pencucian otak yang kuat. Karena itu, tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Tapi Chid tak mendengarkan Neo, lebih memilih memikirkan dia yang dipaksa ikut turnamen oleh teman-temannya. Neo berpikir bahwa Shadow adalah orang hebat yang sudah tahu sejak awal. Di tempat turnamen, lawan Chid adalah ketua OSIS Oriana Rose. Bagi Chid, ini sebuah keberuntungan untuk menunjukkan jurus rahasianya, yaitu pura-pura kalah dalam sebuah pertandingan. Tak hanya ingin sekali, Chid terus mengulang jurus rahasianya sampai puas. Merasa kasihan, wasit pun memberhentikan pertandingan dan Chid pun kalah. Saat di jalan, Sherry memanggil Chid untuk berbicara dengannya. Karena pemberian coklat kemarin, Sherry ingin berteman terlebih dahulu dengan Chid. Tapi sepertinya Chid lupa dengan pemberian coklat tersebut. Ternyata ayah Sherry adalah wakil kepala sekolah, seseorang yang tidak ingin Chid dekati karena Chid tidak ingin mencolok. Sherry mengingat bahwa Chid telah berpacaran dengan Alexia lalu datang ke kamar Alexia untuk menanyakan apakah Alexia masih berpacaran dengan Chid. Alexia dan Chid sudah lama putus karena jawaban itu Sherry menjadi bahagia tapi tidak dengan Alexia. Keesokan harinya di dalam kelas Chid, Rose datang untuk merekrut anggota OSIS baru karena salah satu anggotanya keluar sekolah. Tiba-tiba penghalang sihir muncul di sekolah, hanya Chid seorang yang sadar tentang hal ini. Siapapun yang ada di dalamnya tidak bisa menggunakan sihir. Akhirnya serangan pun terjadi. Karena tidak bisa menggunakan sihir, Rose dengan mudah dikalahkan. Tapi saat serangan terakhir, Chid mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rose. Semua siswa yang berada di sana mau tak mau mengikuti perintah mereka untuk berkumpul di gedung sekolah. Ketika semua sudah pergi meninggalkan Chid, Chid ternyata masih hidup. Dia hanya berpura-pura mati di hadapan semua orang untuk bisa bergerak bebas dari balik bayangan. Sherry yang sedang menguraikan artefak tiba-tiba diserang oleh Rex, salah satu penyusup yang menyerang akademi. Untungnya Sherry dilindungi oleh bawahan Iris.
Dia pun berhasil kabur. Di atas gedung, Chid sedang memantau keadaan sekitar. Di sana, dia melihat Sherry yang sedang berlari. Diam-diam, Chid menolong Sherry. Sepertinya Sherry sedang membutuhkan bantuan. Ternyata Sherry sedang mencari buku tentang artefak. Di dalam buku tersebut, ada artefak yang bisa menyerap dan menahan energi sihir dalam jarak jangkauannya. Akibatnya akan sulit menggunakan energi sihir. Setelah menyerap energi sihir, artefak tersebut akan melepaskannya dalam sekejap. Dengan begitu, sekolah akan meledak. Untuk menanganinya, itu sudah berada di tangan Sherry, sebuah artefak yang bisa mengendalikan artefak yang berada di tangan musuh. Tapi alat untuk menyesuaikan artefaknya berada di ruang penelitian. Lalu Chid pun yang akan mengambil alat tersebut. Di perjalanan, Chid bertemu dengan Rex. Seperti biasa, musuh tidak ada apa-apanya di hadapan Chid. Saat sudah sampai di ruangan, ternyata New berada di sana. Melaporkan anggota Shadow Garden sudah menyusup ke dalam akademi dan menunggu perintah dari Shadow. Tapi karena energi sihir mereka terhambat, yang bisa bertarung hanya Seven Sage. Lalu Chid meminta bantuan New untuk mengumpulkan barang-barang yang akan digunakan untuk penyesuaian artefak. Kemungkinan sebelum matahari terbenam semua akan selesai. Di saat itulah Shadow Garden akan bergerak. Akhirnya Sherry pun berhasil menyesuaikan artefaknya dan akan ke gudang sekolah melalui jalur rahasia. Setelah sampai, Sherry melemparkan artefaknya. Dengan begitu penghalangnya hancur dan sihir bisa digunakan kembali. Tak buang-buang kesempatan, Rose langsung menyerang musuh. Ini saatnya menyerang balik. Sekarang semua siswa mulai menyerang musuh. Tiba-tiba Shadow datang dari atap dengan anggota Shadow Garden yang lain. Pimpinan musuh sepertinya akan kabur. Dia menyalakan api untuk membuatnya tidak ada yang mengikutinya. Di sebuah ruangan, diketahui bahwa dia adalah wakil kepala sekolah Ruslan Barnett, ayah dari Sherry. Yang mengetahui identitas tersebut adalah Chid Kageno. Dia melakukan ini semua karena dahulu dia adalah seorang juara di Festival Dewa Bela Diri. Tapi setelah itu, dia terkena penyakit membuat kejayaannya yang dia buat berakhir dengan sekejap. Akhirnya, dia menemukan artefak yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Artefak itu berada di tangan ibunya Sherry. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, sampai ibunya Sherry ingin menyerahkan artefak tersebut ke pemerintah karena terlalu berbahaya. Tak punya pilihan lain, ibunya Sherry pun dibunuh tanpa sepengetahuan Sherry. Lalu yang melanjutkan penelitian artefak tersebut ialah Sherry. Sebuah kenyataan yang pahit. Karena tidak ingin identitasnya ketahuan, ayahnya Sherry menyerang Chid, membuatnya terpental jauh. Lalu tiba-tiba Shadow datang. Dia pun menggunakan kekuatan artefak untuk mengalahkan Shadow. Walau begitu, Shadow masih terlalu kuat dan berhasil mengalahkannya. Sherry pun datang melihat ayahnya terbunuh, tapi dia tak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Keesokan harinya, sekolah akan ditutup sampai perbaikan selesai. Di sana, Chid bertemu dengan Sherry. Sherry memutuskan untuk belajar ke luar negeri karena ingin menambah ilmu dan sudah tidak memiliki alasan tinggal di ibu kota.